Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi pada bab 5 dan 6 yang berjudul Prinsip dan Metode di Lanskap Ekologi by Almo Farina. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Idul Harsi dengan NIM 122390036 bersama rekan-rekan saya. Saya Marsha Putri Harunisa dengan NIM 122390038. Saya Farah Fija Septiana dengan NIM 122390035. Saya Mutiara Indrayanti dengan NIM 122390039. Saya Rena Sofadila dengan NIM 1239003. Baik, untuk pemaparan topik kita pada hari ini akan membahas mengenai yang pertama yaitu lanskap heterogeneity yang berada di halaman 1, yang kedua ada ecotones berada di halaman 4, yang ketiga ada ecotones control pada halaman 8, kemudian ada prinsip of take-off lanskap dinamik pada page 11. Mungkin untuk pemaparan landscape heterogeneity akan disampaikan oleh rekan saya, Marsha. Saya akan menjelaskan tentang landscape heterogeneity. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang pendahuluannya. Terdapat dua pattern pada landscape, yaitu heterogenitas yang menjadi pattern utama pada setiap lanskap dan ekoton adalah area khusus tempat berbagai jenis habitat bertemu. Heterogenitas dapat didefinisikan sebagai distribusi objek yang tidak sama dan tidak acak, menurut Forman 1995. Terdapat tiga jenis heterogenitas, yaitu heterogenitas spasial, heterogenitas temporal, heterogenitas fungsional. Heterogenitas ini dibagi menjadi dua bagian, heterogenitas vertikal yang mewakili distribusi tutupan lahan tidak merata akibat gangguan manusia, dan heterogenitas horizontal yang mewakili distribusi vegetasi tidak merata serta lebih terkait dengan pemandangan alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skala dan lingkungan ekologis. Menurut Adicott et al. 1987, struktur heterogenitas memiliki tiga kategori utama, yaitu divided homogeneous, undivided heterogeneous, dan divided heterogeneous. Selanjutnya, memperkenalkan konsep ketetanggaan kepada suatu organisme untuk mengetahui kriteria pengukuran pola lingkungan. Dengan penskalaan, lingkungan diartikan sebagai proses penskalaan yang berinteraksi dengan organisme itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan dan heterogenitas. Dalam beberapa kasus, heterogenitas dapat mengganggu penyebaran gangguan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang heterogenitas dan hewan. Menurut Butler 1995, efek hewan harus dipertimbangkan sebagai peningkatan faktor heterogenitas spasial. Dalam heterogenitas spasial dan sistem kontrol mangsa predator, ketika mangsa tidak terdistribusi secara merata dan predator berkumpul di area dengan kepadatan mangsa yang tinggi, populasi predator meningkat dengan cepat, sehingga area dengan kepadatan mangsa yang rendah bertindak sebagai tempat perlindungan sementara. Dalam efisiensi mencari sumber makanan di alam yang bebas dan heterogenitas dapat memainkan peran penting dalam menentukan strategi pasokan makanan yang lebih efektif, terutama pada saat kekurangan makanan. Selanjutnya, heterogenitas dan pemanfaatan sumber daya burung migran. Kesenjangan hutan, sumber penting dari heterogenitas hutan, dapat mempengaruhi penggunaan page yang terorientasi oleh burung yang bermigrasi. Martin dan Carr pada tahun 1986 menemukan bahwa distribusi burung konsisten dengan kelimpahan sumber daya ketika sumber daya berkualitas rendah. Dalam kuantitas heterogenitas spasial, para penulis ini menguji 4 indeks untuk mengukur heterogenitas spasial dalam peta lanskap yang disimulasikan menurut 5 komponen heterogenitas spasial, yaitu ada jumlah jenis patch, proporsi jenis patch, tata ruang patch, bentuk, kontras tetangga. Ya, 4 indeks yang diukur ini yaitu ada dimensi fraktal, penularan, keserasian, dan ketidakrataan dalam kualitas atau kinerja. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Farah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ecotones. Karakter landscape yang heterogen dan pengaruh penataan ruang page telah dianggap sebagai entitas yang berbeda dari latar belakang. Class page mengharuskan kita untuk mengenali sebagian dari ruang antar page dengan karakter perantara atau dengan karakter unik. Pentingnya ekotone adalah struktur kunci penting untuk berfungsinya landscape. Meskipun ekotone mengurangi ruang dalam mozaik landscape, ekotone juga berkontribusi untuk mengatur aliran yang melintasi ruang heterogen. Konsep dan pengertian, ahli ekologi pertama yang memperkenalkan kata ekoton atau kata Yunani tersusun oleh Aikos, rumah tangga, etonos, ketegangan, mengkonfirmasi bahwa kekayaan adalah ekoton panjang yang lebih tinggi. Fungsi ekoton sebagai membran sel, skala spesial, skala waktu, dapat diproduksi oleh faktor eksogen, topografi, iklim, hidrografi, faktor endogennya, suksesi kompetisi ekologis, gangguan stres, aktivitas manusia. Selanjutnya, kesulitan dalam mempelajari ekoton karena sementara dari sifat skalanya, ekoton adalah komponen landscape yang sulit untuk diselidiki. Polakas mereka menghilang ketika diamati dengan cermat karena mereka menggantung skala seperti yang ditemukan oleh Margalef tahun 1998. Fungsi ekoton dalam banyak kasus tidak terkait dengan pola fisik, terutama ketika ekoton diciptakan oleh gangguan manusia. Skala spatiotemporal dan hierarki ekoton. Kompleksitas
Kompleksitas sistem ekologi dapat dilihat dari pendekatan hierarkis di mana setiap sistem terdiri dari satu subsistem berserang. Ekoton memiliki batas-batas sistem ekologi yang berbeda pada seluruh skala dan berbagai sistem ekologi. Mereka dapat diklasifikasikan menjadi mega, makro, meso, dan mikro ekoton. Tingkatan hierarki untuk ekoton: 1. Ekoton bioma, ekoton landscape, ekoton page, ekoton populasi, ekoton individu. Tingkatan yang lebih tinggi dari klasifikasi ini diwakili oleh ekoton bioma. Dibentuk oleh pencampuran page yang bentuk dan ukuran yang berbeda memiliki dua bioma yang berdekatan. Selanjutnya, fungsi sistem ekologi terkait dengan keberadaan dan fungsi. Hubungan antara struktur dan proses tidak terbatas pada skala spatio-temporal yang unik. Pentingnya suatu proses bergantung pada skala, setiap berkelompok tumbuhan dan hewan berhubungan dengan lingkungan di skala spesifik spesies. Skala sistem ekologi ditentukan oleh tujuan dari riset, beberapa struktur dan proses tidak dirasakan. Klasifikasi ekoton. Ekoton adalah ada di semua skala dan upaya untuk mengklasifikasikan bisa tampak terlalu artifisial, tetapi klasifikasi ekoton dapat dikenali pada skala manusia mengasumsikan kepentingan yang relevan dari perspektif manajemen. Ekoton dapat diciptakan oleh interaksi alami atau yang disebabkan oleh manusia. Skema klasifikasi. Ekoton dibuat dan dipelihara oleh gangguan manusia. Ekoton dibuat dan dipelihara oleh proses alam. Ekoton yang dihasilkan oleh proses alam dan dipelihara oleh aktivitas manusia. Ekoton diciptakan oleh aktivitas manusia dan dipelihara oleh alam. Ekoton yang dihasilkan oleh proses alami memiliki gradien yang lembut, sedangkan ekoton yang dihasilkan oleh gangguan manusia memiliki gradien yang tajam dan zona transisi seringkali tidak ada secara struktural. Ekoton alami peka terhadap perubahan iklim dan pergeseran gangguan lahan. Selanjutnya, karakter struktural dan fungsional ekoton. Batas-batas ekologis antar page yang mungkin lebar atau sempit adalah entitas struktural dan fungsional 3 dimensi di mana kontras lingkungan lebih suram daripada dua sistem yang berdampingan. Fungsinya berjalan yang berperan dalam pembentukan dan pemilihan nada ramah lingkungan dapat dibedakan menjadi tipe struktural dan fungsional. Heterogenitas internal, varian dari tingkat perubahan melintasi diskontinuitas. Variabel fungsional adalah stabilitas, ketahanan kuantitas, energi, dan kontras fungsional. Stabilitas itu adalah sejauh mana ekoton menolak perubahan kapan dipengaruhi oleh suatu stres. 2. Energetika ini adalah produktivitas organisme dominan, aliran material dan energi antara ekoton. 3. Kontras fungsional adalah sejauh mana perbedaan variabel fungsional antara ekoton dan ekosistem tetangga. Selanjutnya, adalah akan dibacakan oleh ekoton kontrol. Baik. Yang pertama ada kontrol eksogen atas pembuatan dan pemeliharaan ekoton. Ini terbagi menjadi poin. Yang pertama, dalam sistem alami, keunggulan dapat diciptakan oleh mekanisme eksternal yang mengandalkan sistem energi atau diskontinuitas internal. Yang kedua, ada lingkungan merespon perubahan sesuai dengan gradien yang bisa bertahap atau linear. Yang ketiga, ada perubahan mendadak sepanjang gradien. Sistem dapat berasal dari berbagai tingkat organisasi sistem. Kemudian yang kedua ada kontrol intrinsik atas pembuatan dan pemeliharaan ekoton. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada page yang jauh dari tepi sungai dan jarang dikunjungi oleh spesies dominan. Yang kedua ada ekoton dapat dipertahankan dalam aktivitas reproduksi beberapa tumbuhan yang mengandalkan tajuk yang rapat. Yang ketiga ada materi tentang karakter ekoton. Terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah permeabilitas ekoton adalah kapasitas untuk mengubah pergerakan vektor. Yang kedua ada ekoton memiliki permeabilitas yang berbeda sesuai dengan kekuatan vektor, yaitu menurut Johnson dan Namian pada tahun 1987. Ekoton penting tidak hanya untuk pergerakan spesies, tetapi juga untuk perpindahan energi dan sumber daya oleh spesies dalam siklus ekosistem. Materi yang keempat yaitu pergerakan hewan melintasi ekoton. Yaitu ada 2. Pertama, vektor abiotik atau biotik secara aktif. Yang kedua, menurut Martin et al. Pada tahun 2001, hewan menunjukkan perilaku kompleks ketika mereka memutuskan untuk bergerak melalui ekoton. Next. Oke, selanjutnya peran ekoton dalam lanskap. Ekoton telah dijelaskan pada berbagai skala, ditemukan di banyak lingkungan dan memainkan peran aktif dan pasif dalam aliran energi dan nutrisi. Yang keenam ada peran ekoton dalam secara lokal, regional, nasional. Keanekaragaman hayati maksimum tercapai ketika ada perpaduan yang optimal antara page dan ekoton. Ketika lanskap dicirikan oleh page besar, jumlah dan luas ekoton diperkirakan rendah, sehingga keanekaragaman hayati rendah. Di sisi lain, ketika lanskap sangat terfragmentasi, spesies yang hidup di sana akan menderita. Selanjutnya, pengaruh manusia pada fungsi ekoton. Tepi luar dan dalam umumnya terjadi pada lanskap alami dan buatan. Beberapa tepian mudah dialokasikan, seperti tepi antara ladang dan hutan, atau antara satu jenis vegetasi dan vegetasi lain.
sebagainya. Berikut adalah gambaran dari vegetasi secara selanjutnya. Ekonomi dan ekoton. Menurut D.S. Lewis pada 1960, sejak zaman umat manusia telah diakui pentingnya ekoton. Yang kedua, evolusi ekonomi ekoton dalam sistem pembuatan dan modifikasi tampaknya sangat penting. Penekanan banyak ekoton seperti laguna dan rawa tampaknya menjadi keuntungan ekonomi karena menyediakan lahan baru untuk budidaya dan pembangunan perkotaan. Selanjutnya, perubahan iklim dan ekoton. CO2 yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik dan sirkulasi mobil yang dilepaskan ke atmosfer secara bersamaan dengan berkurangnya hutan tropis menyebabkan perubahan iklim di planet kita. Organisme yang hidup di zona transisi antara dua komunitas mungkin menjadi pada batas toleransinya terhadap kondisi lokal dan dapat segera bereaksi jika suhu naik. Sebagian besar lahan akan mengalami kekeringan. Banyak spesies yang akan dapat menyesuaikan kembali ekofisiologinya, namun dalam skala luas diharapkan adanya perubahan tutupan vegetasi. Selanjutnya. Untuk prinsip dalam lanskap dinamik akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya prinsip lanskap dalam dinamik. Pertama, pengenalan dinamika lanskap. Dinamika bentang alam menyatakan bahwa bentang alam tidak statis tetapi terus-menerus berubah dan berkembang melalui proses alam dan aktivitas manusia. Pengaruh dinamika lanskap. Dinamika lanskap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk fenomena alam seperti cuaca, geologi, dan pergerakan air, serta aktivitas manusia seperti pertanian, penerbangan, dan urbanisasi. Memahami prinsip dinamika lanskap penting untuk mengelola dan melestarikan sumber daya alam dan ekosistem serta untuk merencanakan dan mengembangkan praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan. Prinsip of landscape dinamik. 4 faktor utama dinamika lanskap. Yang pertama, frekuensi gangguan. Yang kedua, laju atau tingkat perbaikan. Yang ketiga, ukuran atau besarnya spasial dari gangguan. Yang keempat, ukuran atau jangkauan spasial dari lanskap. Stabilitas dari lanskap. Umumnya, pada skala yang cukup luas, perubahan struktur lanskap membutuhkan waktu yang lama. Namun, dalam skala kecil, hal ini dapat terjadi dalam waktu singkat. Perubahan lanskap akibat manusia. Efek manusia pada lanskap bervariasi sesuai dengan tingkat penggunaan lanskap bagi manusia. Pada awalnya, lanskap dalam kondisi alami, namun karena kebutuhan manusia seperti air, lahan, dan lain-lain membuat kondisi lanskap kian berubah. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.